Ini saya akan melanjutkan lagi, yaitu materi yang berikutnya yang ke-11 ya. Dengan cara yaitu kita buat sound untuk menceritakan tentang latar belakang dibuat game ini dengan rekaman. Jadi dengan rekaman audio ya, screen recorder, tapi yang audionya saja kita buat sebanyak, boleh jadi satu panjang, boleh dipotong-potong. Dalam hal ini saya sudah buat contohnya dalam bentuk 3 audio ya, dalam bentuk 3 contoh audio. Nah, di sini kemudian setelah itu kita sisipkan sound tersebut ke dalam codingan. Bagaimana cara menyisipkannya? Setelah itu lagi kita atur panjang skor, timer sepanjang cerita yang ada di dalam sound. Kita atur panjang skor, kita atur panjang skor dan timer sepanjang cerita yang ada di dalam sound. Jadi kita sesuaikan, cerita itu habis apabila game itu berhenti ya. Cerita itu habis apabila game itu berhenti gitu. Jadi kemarin kan kita kasih untuk skornya itu 5, untuk skornya itu 3, sedangkan untuk timernya itu nilai awalnya 5 ya gitu. Nah, kalau sekarang kita sesuaikan panjangnya itu sesuai dengan cerita kita, bagaimana cerita kita itu bisa terdengar dan kita juga masih bermain game. Itu sangat sulit sekali ya, sangat sulit sekali mengatur semua itu melalui proses yang panjang, yaitu kita coba dulu, baru kemudian kita sesuaikan permainan gamenya gitu ya. Untuk itu kita coba dulu ya, kita coba sesuaikan sampai benar-benar sesuai. Kita masuk ke codingannya. Nah, di sini apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan perintah, yaitu ini. Ketika tombol spacebar ditekan, maka akan ada suara ya. Suara satu, saya udah masukkan suara satunya. Nah, akan ada suara satu. Banyaknya manusia yang sering membuang sampah di sungai, membuat sungai mengalirkan sampah-sampah itu yang akhirnya sampai bermuara ke laut. Nah, untuk memudahkannya kita copy saja sebanyak 3. Satu lagi sebanyak 3. Kemudian kita taruh di sini, kita taruh di sini, kita taruh, kita taruh di sini. Nah, itu kan yang baru ada itu, yang baru ada soundnya 1 ya. Kita kasih sound yang berikutnya, kita kasih dengan cara record. Nah, kita tutup, kita ambil upload, kita masukkan ke yang nomor 2. Oke. Nah, setelah itu kita setting di codingan. Ini kan masih 1, kita setting banyaknya manusia yang sering membuang sampah di sungai, membuat sungai mengalirkan sampah-sampah itu yang setelah itu kita masuk lagi ke sini, kita lakukan hal yang sama, record, tutup, kemudian kita kasih di sini tutup, udah salah, ini tadi belum, kita record, kita tutup, kita agak kesinian, kita kasih upload,
dia masuk ke yang ketiga. Oke. Kemudian kita masuk ke kode. Kita masuk ke kode, kita input ininya. Banyaknya kita masuk ke kode, kita input ininya 3. Nah, seperti itu. Biar jangan terlalu tabrakan, maka kita kasih weight ya. Di sini kita kasih weight. Hewan-hewan yang hidup di dalam laut mengira itu misalnya 0,5. Akhirnya dimakanlah sampah-sampah itu oleh 0,5. Kemudian kita copy, duplikat, taruh di sini. Mereka memakan sampah, maka sampah dipenuhi bakteri penyakit yang hewan-hewan yang hidup di dalam laut mengira, terutama sampah yang berupa bahan dasarnya plastik yang dimakanlah sampah-sampah itu oleh kita simpan. Pada saat ini sudah diketemukan robot. Kita lihat skornya 0, timernya 5. Apakah selama permainan ini cukup ya, dia sampai selesai menceritakan menceritakan ceritanya gitu. Kita coba ya, kita coba dulu. Kita nyalakan. Banyaknya manusia yang sering membuang sampah mati ya, mati dia. Kalau seandainya skornya 3, pengatur waktunya 3, dia skornya 3, dia mati cepet karena kan 3 ya. Maka dari itu kita harus rubah pengaturannya. Nah, itulah develop game enaknya. Kita coba ininya, timernya kita kasih 32. Kita coba lagi skornya, kita kasih skornya di sini ya. Skornya kita kasih 30 ya. Skornya kita kasih 30. Coba terselesaikan semua enggak pembicaraan yang ke record tersebut ya, yang sudah kita rekam tersebut tuntas tidak selama permainan ini. Kita lihat ya. Banyaknya manusia yang sering membuang sampah di sungai membuat sungai mengalirkan sampah-sampah itu yang akhirnya sampai bermuara ke laut. Semakin menumpuk sampah-sampah yang bermuara di laut membuat hewan-hewan yang hidup di dalam laut mengira itu adalah makanan mereka. Akhirnya dimakanlah sampah-sampah itu oleh mereka. Semakin seringnya mereka memakan sampah, maka tubuh mereka dipenuhi bakteri penyakit yang akhirnya akan membunuh mereka, terutama sampah yang berupa bahan dasarnya plastik yang sulit terurai di dalam laut, apalagi di tubuh mereka. Pada saat ini sudah diketemukan robot yang dapat mengangkut sampah di dalam lautan. Robot pengeruk ini menggunakan kamera dan sensor yang bisa menarik sampah di dalam laut seperti magnet. Dilengkapi oleh kamera yang dapat memilah-milah mana saja yang dinamakan sampah di dalam laut. Nah, kan berhenti ya. Coba tadi waktunya sudah cukup, sudah terselesaikan ya, istilahnya gitu kan. Jadi pengatur waktunya sudah berfungsi. Skornya belum mencapai 30, makanya backdrop yang ditampilkan itu backdrop kalah gitu. Tadi ceritanya sudah terselesaikan semuanya ya. Kita coba ulang lagi biar betul, karena ceritanya itu harus finish gitu ya, tersampaikan semuanya. Kita coba sekali lagi. Oke. Banyaknya manusia yang sering membuang sampah di sungai.
banyaknya manusia yang sering membuang sampah di sungai membuat sungai mengalirkan sampah-sampah itu yang akhirnya sampai bermuara ke laut. Semakin menumpuk sampah-sampah yang bermuara di laut, membuat hewan-hewan yang hidup di dalam laut mengira itu adalah makanan mereka. Akhirnya dimakanlah sampah-sampah itu oleh mereka. Semakin seringnya mereka memakan sampah, maka tubuh mereka dipenuhi bakteri penyakit yang akhirnya akan membunuh mereka, terutama sampah yang berupa bahan dasarnya plastik yang sulit terurai di dalam laut, apalagi di tubuh mereka. Pada saat ini sudah diketemukan robot yang dapat mengangkut sampah di dalam lautan. Robot pengeruk ini menggunakan kamera dan sensor yang bisa menarik sampah di dalam laut seperti magnet. Dilengkapi oleh kamera yang dapat memilah-milah mana saja yang dinamakan sampah di dalam lautan. Ini menang, tadi kalah. Nah, yang ini menang. Kenapa menang? Karena skor mencapai 30 sedangkan timer masih 1. Jadi kerjanya hebat, kinerjanya oke karena waktunya masih ada 1 sedangkan targetnya sudah mencapai gitu. Targetnya sudah mencapai, jadi backdrop yang ditampilkan itu adalah backdrop menang, sedangkan uraiannya itu finish. Jadi robot ini dilengkapi oleh sensor kamera dan sensor gerak yang dimana dia itu akan otomatis mampu memilah-milah mana yang sampah, mana yang bukan sampah. Seperti rintangan yang datang itu bukan sampah ya. Rintangan yang datang itu dia tidak deteksi. Karena kenapa? Sesuatu yang baru datang, sedangkan tugas dia adalah memproses sesuatu yang sudah ada di situ gitu. Seperti itu, misalnya itu adalah simulasinya. Nah, oke, nanti kita lanjutkan lagi, kita cut dulu.